Hai teman-teman, ketemu lagi di video aku, Lianova. Teman-teman, untuk kali ini, khususnya hari Jumat, insya Allah setiap hari Jumat kita akan berbicara mengenai tentang motivasi atau ilmu yang berbeda ya, tentang sharing-sharing yang berbeda agar hari Jumat kita semakin berkah. Insya Allah nanti aku akan upload setiap hari Jumat itu videonya tentang sharing-sharing atau tentang motivasi gitu. Nah teman-teman, untuk kali ini aku berbicara mengenai manfaat dari bersolawat ya. Jadi teman-teman, selama pandemi ini aku ada ngamalin beberapa ya salawat, dan sudah banyak sekali merasakan manfaat dari salawat tersebut, terutama yang namanya tentang ketenangan hati ya. Jadi salawat ini itu adalah salah satu amalan yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya amalan yang sudah pasti diterima nih teman-teman. Jadi kalau sudah pasti diterima, jangan sampai nggak kita lakuin ya teman-teman ya. Nah salawat ini banyak teman-teman jenisnya, ada salawat Jibril, salawat Syajaratun Nukut, terus ada salawat Munjiat, banyak ya teman-teman ya. Tapi kita mulai aja dari yang sederhana teman-teman, salawat Jibril. Jadi salawat Jibril ini yang bunyinya adalah Sallallahu ala Muhammad. Nah teman-teman, untuk yang pertama kali mau ngamalin salawat, mungkin bisa dimulai dari sedikit-sedikit aja dulu ya. Nah sedikit-sedikit dimulai, contoh misalnya dari 100 kali per hari, lalu mungkin bisa upgrade lagi menjadi 200, lalu 500, lalu 1000 dan sebagainya. Nah kenapa? Karena ketika kita mulai pelan-pelan, teman-teman sudah mulai dapat nih alurnya, dapat nih kebiasaannya ya. Nah lama-lama makin enak tuh teman-teman ngamalinnya gitu. Nah selawat sendiri itu banyak manfaatnya teman-teman. Salah satunya adalah bisa memperlancar rezeki kita. Nah teman-teman, selama pandemi ini aku banyak sekali merasakan keajaiban dan manfaat yang dari salawat ya. Dan aku yakin itu berkat dari amalan salawat yang sudah aku lakuin. Nah salah satunya adalah selama pandemi corona ini aku banyak sekali ikut beberapa kelas ya, kelas online. Jadi aku tuh pengen banget banyak belajar. Nah karena selama corona kan lebih banyak di rumah ya teman-teman ya. Artinya selama ini yang bekerja, namun sedikit waktu untuk aku bisa ngomong sama diriku sendiri, mengevaluasi apa yang sudah aku lakukan selama ini. Nah selama corona itu aku jadi lebih lebih aware gitu ya sama diri sendiri, dan lebih banyak ngobrol ke diri sendiri. Apa aja sih yang udah aku kerjain selama ini gitu ya. Nah terus kenapa aku nggak mulai untuk memperbaiki dari dalam akar ya, dari dalam diri gitu, pondasi kita sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah jadi dari situ aku mulai mencari kira-kira apa sih yang harus aku perbaiki gitu, atau amalan apa yang aku harus tambahin nih, karena selama ini mungkin beribadah itu di waktu-waktu sisa saja. Nah jadi aku sebenarnya sudah sering sekali melihat beberapa video mengenai tentang salawat, namun hati ini belum tergerak ya. Jadi mungkin ini adalah momen yang pas dimana aku mulai mencari dan pengen belajar mengenai itu. Nah yang sudah aku rasain, salawat itu banyak sekali aku dipermudah ya dari berbagai hal. Jadi aku misalnya nih pengen banget ikut kursus X gitu ya. Nah yang budget biayanya tuh cukup besar, namun alhamdulillahnya dapat. Misalnya nih waktu aku mau join itu dapat nih potongan 50%. Jadi potongan gak nanggung-nanggung nih teman-teman. Makanya aku banyak sekali mengalami kemudahan gitu teman-teman, dan aku yakin ini pasti dari amalan sholawat tadi. Jadi aku ikut beberapa kelas yang bahkan ada satu kelas yang aku bisa free daftarnya gitu. Jadi teman-teman, aku saranin banget, aku tuh lagi semangat banget nih ngomong sama teman-teman aku, gimana yuk kita mulai amalin yang namanya sholawat gitu. Nah teman-teman, mungkin dari kecil kita sudah diajari yang namanya sholawat, tapi mungkin kita hanya diajari secara teknis,
Namun keyakinan akan sholawat tadi itu dari kecil itu kita tidak diajarkan. Jadi teman-teman, selama pandemi corona ini aku banyak sekali belajar bahwasanya yang terpenting dari diri kita adalah pondasi. Jadi teman-teman, kan aku tuh punya banyak teman-teman yang galau-galau misalnya dia belum dapat kerja atau mungkin belum menikah gitu ya. Nah, jadi tadinya nih kita kita jadi ikut-ikutan kayak galau gitu ya. Iya juga ya, belum merit ya, udah usia segini. Apa yang aku udah dapat dengan usia aku yang seperti ini. Namun ketika mulai belajar, mulai memahami gitu ya, mulai menambah ibadah juga, mulai memperbaiki sedikit demi sedikit. Yang tadinya aku sangat tertarik ikut kursus-kursus yang sifatnya adalah duniawi gitu ya. Nah, belakangan ini aku mulai untuk ikut kursus-kursus yang mungkin lebih ke agama gitu ya. Jadi memperdalam itu pondasinya. Nah, setelah memperdalam itu ternyata banyak diberi pembelajaran mengenai bagaimana merubah dari dalam hati kita, dari ibadah kita pelan-pelan itu bagaimana, dan kita dipantau terus ya. Mungkin awal-awalnya sedikit terpaksa ya, karena kita ada penilaian gitu, ada checklist tertentu untuk ibadah-ibadah tertentu. Namun ketika kita sudah mengerjakannya selama 5 hari, kalau teorinya sih 5 hari kita sudah bisa jadi kebiasaan ya teman-teman ya. Tapi setelah 5 hari jangan selesai gitu teman-teman, bagaimana kita terus menjadikannya sebagai kebiasaan kita seterusnya dan selamanya, seperti itu. Jadi teman-teman, yang mau aku sampaikan di sini adalah sebenarnya yang terpenting itu adalah dari dalam pondasi diri kita sendiri. Kita nggak usah membandingkan hidup kita dengan orang lain. Contoh, orang lain sudah punya apa, kita belum misalnya. Nah, bagaimana kita memperbaiki pondasi dalam diri kita dulu. Contohnya mungkin ada teman-teman yang gagal masuk PNS mungkin ya. Bagaimana kita bisa berpikir lebih seperti ini. Mungkin Allah punya jalan tertentu untuk aku mencari rezeki, mungkin dari dunia bisnis ya, jadi nggak mesti hanya jadi PNS. Atau mungkin teman-teman yang belum menikah gitu, bagaimana kita mulai merubah mindset kita ya, grow mindset ya, yang kita berpikir gini, ini adalah kesempatan terbaik yang Allah berikan untuk aku bisa lebih memperbaiki diri lagi. Dulu juga aku berpikir gini ya, yang terpenting itu adalah kursus, misalnya kursus yang bahasa Inggris, digital, marketing, segala macam yang berhubungan dengan pekerjaan. Namun ketika aku melihat beberapa penjelasan ya mengenai ilmu, contoh ya, ilmu tentang pernikahan contoh. Nah, ilmu tentang pernikahan yang tadinya awalnya aku berpikir kok belajar gitu seperti kesannya gimana gitu ya, ya serahin aja sama yang di atas gitu. Ternyata balik lagi teman-teman, coba kita pikirkan lagi ya, kita aja yang mungkin posisinya saat ini adalah karyawan contoh ya, kita tuh harus TK dulu, SD dulu, SMP dulu, SMA, kuliah S1, bahkan ada yang kuliah S2, S3. Nah, itu kita mau menjadi karyawan yang mungkin dapat income sekian gitu ya. Kita yang mau menikah, di mana menikah itu adalah ibadah seumur hidup, komitmen terberat dalam hidup ya. Kenapa kita nggak persiapkan ilmunya? Nah, jadi bagi teman-teman yang mungkin masih galau ya, belum menikah, yuk sekarang kita mulai persiapin ilmunya. Artinya ilmu pernikahan itu kita bawa sampai mati, dan itu yang akan menentukan kita masuk surga atau enggak gitu ya. Jadi kenapa kita nggak berpikir buat untuk belajar gitu ya. Jadi nggak hanya cukup belajar, hanya baca buku contoh ya, atau lihat-lihat YouTube gitu ya. Gimana kita ikut kursusnya gitu. Ketika ikut kursus, nah kita kan di situ ada konsultasi sama ahli gitu ya, dan itu lebih dipantau. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi bersyukurnya, positifnya bagi yang mungkin teman-teman belum menikah saat ini, tahu ilmu ini ada nilai plusnya. Kenapa? Karena sebelum menuju jenjang pernikahan tadi, teman-teman sudah tahu nih, oh iya ya, ternyata aku perlu loh mempersiapkan diri. Nah, seserius apa kita memang nggak hanya ingin menikahnya aja nih teman-teman, tapi bagaimana kita yang benar-benar mempersiapkan diri, benar-benar
memantaskan diri gitu, mempersiapkan ilmunya. Jadi dalam pernikahan itu banyak orang yang berpikir iya aku belum cukup rezeki nih buat menikah gitu. Padahal Allah menjamin gitu ya, ketika seseorang sudah menikah maka Allah akan tambah rezekinya. Gak usah takut teman-teman, karena rezeki orang yang single dengan orang yang menikah itu tentu pasti berbeda ya. Nah tinggal bagaimana teman-teman persiapkan ilmunya, karena ketika ilmunya sudah ada gitu ya, maka kita pada saat melangsungkan pernikahan itu insya Allah jalannya akan lebih bagus, lebih baik gitu jalannya. Kenapa? Karena kita sudah ada persiapan ilmunya. Ketika terjadi hal lika-liku dalam kehidupan berumah tangga, kita sudah punya pondasi ilmunya nih teman-teman. Nah seperti itu contoh yang paling aku sering dengar ya. Belakangan ini banyak aku nih suka jadi teman curhat ya, jadi suka dicurhatin gitu masalah tentang ini, meskipun aku juga sendiri masih single ya. Nah tapi artinya dengan aku sudah belajar beberapa hal gitu ya, sehingga sehingga bisa grow mindset gitu ya. Alhamdulillahnya bisa grow mindset, jadi bisa berbagi sama teman-teman yang lain gitu teman-teman ya. Nah begitu teman-teman, jadi penjelasan hari ini bagaimana kita yuk mulai amalan yang baru mungkin ya, bagi teman-teman yang belum biasa mengamalkan ini, yuk kita mulai amalan dari sholawat yang mungkin yang sederhana dulu. Nanti kita akan sharing lagi di Jumat depan ya untuk amalan yang lain. Nah jadi yang sudah aku banyak rasakan adalah kemudahan-kemudahan yang aku hadapi sampai saat ini. Nah dan aku yakin itu adalah berkat juga dari amalan sholawat tadi. Kemudian banyak hal-hal yang tadinya aku berat ngelakuin sudah semakin dipermudah gitu. Dan ketika kita sudah semakin mudah melakukan suatu ibadah, itu adalah nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, insya Allah Jumat depan aku akan posting lagi mengenai hal-hal seperti ini ya. Jadi berbeda dengan postingan aku di hari selain hari Jumat. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Teman-teman boleh dukung video ini dengan tekan tombol subscribe-nya, lalu tekan tombol jempolnya ya, kasih jempolnya. Teman-teman boleh request kira-kira video apa yang aku buat untuk berikutnya gitu ya teman-teman ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai ketemu ya di video berikutnya. Bye bye.